Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul bagian ketiga dengan mengangkat judul 20 Keramat Syekh Muhammad Zaini Al-Banjari, Lauk Burung Belibis. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau. Semoga Allah menyelamatkan kita dan mengabulkan semua hajat kita di dunia dan di akhirat berkat beliau. Amin. Allahumma amin. Keramat pertama, hutang yang terbayar. Salah seorang anak angkat almarhum Guru Sekumpul yang berprofesi menangani travel atau biro perjalanan untuk memberangkatkan jamaah haji plus, umrah, dan ziarah Wali Songo, suatu ketika terlilit hutang ratusan juta rupiah yang terasa sangat berat karena harus dibayar dalam waktu 2 atau 3 hari lagi. Segala cara sudah diusahakan namun nampaknya belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dengan keyakinan yang bulat, dan penuh husnuzon, atau baik sangka, dengan karomah dan kemuliaan Guru Sekumpul di sisi Allah. Di tengah malam buta, dia datang berziarah di makam ayah angkatnya itu. Dia menumpahkan segala keluh kesahnya. Dia bersimpuh sambil menangis di hadapan Sang Wali Allah ini. Dia sangat yakin Allah Maha mendengar, dan Sang Wali walaupun tidak mati tetap hidup di kuburnya. Dia seperti mendengar kata-kata Sang Wali, "Kamu jangan khawatir, nanti Abah yang menanggungnya." Dia tersentak kaget namun bercampur gembira, dan dia keluar dari kompleks makam Ar-Raudhah dengan penuh ketenangan dan keteguhan seakan tidak ada masalah apapun. Dan ternyata benar, dalam waktu 2-3 hari kemudian permasalahan hutang itu pun selesai berkat karomah Sang Wali Kutub Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Sekumpul. Keramat kedua, ikan baung di tengah malam. Saat itu sudah menjelang tengah malam, suasana di kompleks Sekumpul pun juga sudah sunyi senyap. Tidak tampak seorang pun di musola Ar-Raudhah maupun di halamannya. Tiba-tiba Guru Zaini bicara kepada istrinya bahwa beliau ingin sekali malam itu mencicipi ikan baung. Sang istri tentu merasa bingung untuk mengabulkan keinginan itu. Di samping karena biasanya orang menjual ikan tersebut hanya pada siang hari dan saat itu bukan musimnya. Namun Allah menghendaki semua sebagai karomah bagi hambanya. Tidak lama sesudah itu terdengar ada orang mengetuk pintu rumah Guru Zaini. Setelah dibukakan pintu oleh istri guru, ternyata ada seorang yang menyerahkan ikan baung yang masih basah. Malam itu juga ikan itu dimasak sesuai permintaan Guru Sekumpul. Keramat ketiga, murid ketinggalan bulpen. Pada suatu malam Senin pembacaan Maulid Simtud Duror Majelis Guru Zaini Kampung Keraton telah usai. Setelah istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Penulis buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Ansari El-Karim ketika itu kebetulan duduk sekitar baris ketiga atau keempat dari posisi Guru Sekumpul. Saat Guru Sekumpul akan memulai pengajian, Guru Ansori pun mengambil kitab dari dalam tas dan membuka halaman yang akan dibaca. Namun ketika mencari bulpen, karena mungkin tadi berangkat tergesa-gesa maka kelupaan membawanya. Ada rasa gelisah, dan sedikit malu karena sayang sekali jika pelajaran yang diberi Guru Sekumpul tidak didobit atau diberikan catatan. Di sisi lain ada rasa malu karena di kanan kiri Guru Ansari, mereka semua memperhatikan dan mencatat segala apa yang disampaikan Guru Sekumpul. Belum selesai kegelisahan Guru Ansari, saat itu Guru Sekumpul langsung berucap, "Seperti itulah sudah bila terburu-buru, sampai bulpen pun ketinggalan." Subhanallah,
Guru sekumpul langsung mengetahui apa yang berkecamuk di hati Guru Ansari pada saat itu. Jelas posisi duduk penulis buku tersebut cukup terlindung dari penglihatan guru sekumpul, dan secara kasat mata tidak mungkin tahu kalau Guru Ansari ketinggalan pulpen. Keramat keempat, lauk burung belibis. Kisah nyata ini dialami dan disaksikan langsung oleh Tuan Guru Haji Saifuddin Zuhri Banjarmasin, teman seperjalanan dan seperjuangan Guru Zaini muda dalam menuntut ilmu. Saat guru sekumpul, disuruh Syekh Syarwani Abdan untuk siyaha, tak jarang Guru Saifuddin yang menemani ke hutan-hutan. Suatu saat ketika menjelang waktu makan, Guru Saifuddin yang menyiapkan makan, tapi betapa terkejutnya beliau karena nasinya dibawa namun lauknya kelupaan membawa. Guru Saifuddin memberitahu Guru Zaini, "Hari ini kita makan tidak pakai lauk, dan saya kelupaan membawa lauk, Guru." Guru Zaini yang ada di samping beliau nampak tenang saja, dan menjawab, "Iya kah, tapi tunggu dulu," kata guru sambil pandangannya melihat ke atas. Nampak di atas ada serombongan burung belibis yang lagi terbang. Tiba-tiba salah satunya turun dan hinggap persis dekat di hadapan mereka berdua. "Nah, ini ada lauknya," kata Guru Zaini. Belibis itu nampak sangat jinak ketika ditangkap dan disembelih. Maka jadilah makanannya hari itu. Lauknya istimewa, yaitu burung belibis. Nampak sekali seekor burung pun tunduk kepada orang-orang yang dicintai Allah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, niscaya cinta kepadanya segala sesuatu." Keramat kelima, badan terangkat dari lantai. Cerita ini diceritakan oleh Tuan Guru Muhammad Aini atau Guru Ayan Pemantang Karangan, Rantau. Suatu ketika Guru Aini berkunjung ke rumah Guru Zaini yang saat itu masih di keraton. Kebetulan saat itu hanya Guru Aini yang berkunjung, jadi cuma mereka berdua yang ada saat itu. Guru Zaini dengan setengah guton bertanya kepada Guru Aini, "Yan, apakah kamu mau melihat kekuasaan Allah Ta'ala?" Guru Aini cuma menjawab, "Inggih." Maka tiba-tiba tubuh Guru Zaini yang saat itu duduk bersila terangkat dari lantai hingga kepada beliau hampir menyentuh pelapon lalu turun lagi seperti semula. Itulah sebagian dari karomah Guru Zaini yang ditemui secara langsung oleh Tuan Guru Aini, Pematang, Karangan, salah satu murid kesayangan Guru Zaini. Keramat keenam, mengetahui yang akan merekam pengajian. Di awal-awal pengajian sekumpul dibuka sekitar tahun 1990-an, pembacaan maulid dilaksanakan sesudah sholat maghrib dan pembacaan kitab dilakukan sesudah sholat isya. Dan jika pembacaan Maulid Al-Habsyi dilakukan di Musola Ar-Raudah, maka pembacaan kitab dilaksanakan di rumah guru sekumpul. Ada hal aneh yang dialami oleh salah satu murid yang hadir di pengajian tafsir Marahul Labid saat itu. Ketika guru sekumpul menjelaskan tafsir sebuah ayat, sang murid merasakan bahwa penjelasan guru itu sangat bagus untuk diabadikan atau direkam. Belum lagi selesai apa yang terbetik di hatinya sudah keluar penjelasan dari Guru Zaini di tengah pengajian itu, tidak boleh ada yang merekam. Tidak boleh ada kaset. Kurang lebih begitulah kata-kata guru sekumpul saat itu. Kaget, sang murid yang hatinya muncul keinginan seperti itu dan langsung direspon oleh guru sekumpul merasa malu dan berjanji di hatinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Keramat ketujuh, mengikuti pengajian sambil makan kacang. Seorang santri Darussalam, salah seorang kawan Guru Ansori, menceritakan saat pengajian Guru Zaini masih di keraton. Ia seringkali hadir di majelis tersebut tapi duduk agak jauh dari jamaah lain. Tidak jarang ia duduk di bawah batang sawo di sekitar parkiran, di muka langgar Darul Aman keraton. Dengan niat agar ia tidak mengantuk saat pengajian, suatu saat ia membawa sebungkus kacang. Sehingga saat pengajian berlangsung, ia sesekali mengunyah kacang. Namun tidak berapa lama setelah itu, dari dalam rumahnya Guru Zaini yang tengah membaca kitab tafsir memperingatkan, "Tolong yang makan kacang di luar itu berhenti dulu, kita ini sedang membaca kitab." Merasa dikasih peringatan, ia langsung berhenti makan kacang di samping tentu malu karena semua mata memandang ke arahnya.
Keramat ke-8. Mengikuti pengajian sambil merokok. Di saat selesai pembacaan maulid, seperti biasa diselingi istirahat sesaat. Karena Guru Zaini biasa menjamu tamu-tamu terhormat beliau seperti Syekh Muhammad Saman Mulia, dan Habib Zain Al-Habsyi yang rutin hadir di majelis maulid beliau setiap minggu malam atau malam Senin. Jamaah yang berada di rumah guru biasa duduk tenang. Sementara yang di luar ada sebagian kecil yang menyempatkan merokok karena memang mungkin hobi mereka. Ketika selesai istirahat, dan mulai pengajian, semua mematikan rokoknya. Namun malam itu ada 1 atau 2 orang yang merasa canggung untuk menyudahi rokoknya. Pengajian pun berjalan tapi tidak lama kemudian Guru Zaini berucap, "Tolong yang merokok di bawah pohon pisang itu matikan dulu rokoknya." Memang ketika itu terlihat ada orang yang tengah merokok di bawah rimbunan pisang di dekat rumah Guru Zaini. Mengapa Guru Zaini tahu ada orang merokok di luar rumah padahal jelas dari tempat beliau duduk tidak bakal terlihat? Dan tentu beliau melihatnya dengan mukasyafah. Kejadian serupa juga sering terjadi di pengajian sekumpul, kadang sebagian kecil jamaah ada yang merokok saat pengajian berlangsung. Sehingga hal itu membuat Guru Zaini memberikan teguran seperti itu. Keramat ke-9. Menelpon lewat telekomunikasi goib. Cerita ini terjadi saat Guru Zaini menunaikan ibadah haji di sekitar tahun 1980 bersama ibunda tercinta, dan keluarga terkasih beliau. Sebagai ulama, Guru Zaini apabila di Mekah selalu menyempatkan diri untuk berkunjung dan silaturahmi dengan para ulama besar di kota suci tersebut. Saat itu yang biasa mengantar beliau jika berkunjung kepada para ulama di sana 2 orang, yaitu Guru Haji Hatim Salman, salah satu putra Tuan Guru Salman Jalil, dan Guru Haji Syarani Tayyib, adik almarhum Syarkawi Tayyib. Suatu saat ketika Guru Zaini berencana untuk berkunjung kepada seorang Habib di Mekah, beliau minta Guru Hatim untuk menelpon lebih dulu kepada Habib tersebut. Mendengar permintaan itu, Guru Hatim buru-buru ingin menaiki tangga karena telpon ada di ruang atas. Tapi sesaat kemudian Guru Zaini bilang, "Tim, telpon pakai ini saja," sambil Guru Zaini memberikan isyarat dengan meletakkan tangannya ke dada. Dan merasa dicegah, Guru Hatim pun urung naik ke atas. Pada jam yang sudah ditentukan berangkatlah Guru Zaini didampingi Guru Hatim, dan Guru Syarani Tayyib berkunjung ke tempat Habib yang dimaksud. Ternyata ketika mereka sampai di depan rumah sang Habib, Habib tersebut telah berdiri di muka pintu menunggu kedatangan Guru Zaini sambil memegang sebuah kipas, dan berucap dalam bahasa Arab yang artinya kurang lebih, "Saya sudah sejak tadi menunggu kedatangan kalian." 2 orang yang mendampingi Guru Zaini yakni Guru Hatim dan Guru Syarani terkejut. Teringatlah Guru Hatim terhadap apa yang beberapa waktu lalu terjadi bahwa Guru Zaini menghubungi Habib tersebut dengan hati, yaitu isyarat tangan beliau ke dada yang sesungguhnya lebih kuat dari alat komunikasi modern seperti telepon. Keramat ke-10. Tamu kehabisan rokok tengah malam. Cerita ini bersumber dari Guru Hadrawi atau Kiai Haji Hadrawi HK, pengasuh Majelis Taklim Raudatur Rahman Kilometer 9 Banjarmasin. Suatu ketika Guru Hadrawi mendampingi seorang Habib berkunjung kepada guru sekumpul. Setelah bertemu, guru meminta agar keduanya yaitu Habib dan Guru Hadrawi menginap di rumah beliau saja. Mereka berdua pun akhirnya bermalam di rumah guru sekumpul. Menjelang tengah malam, sang Habib yang kebetulan hobi merokok kehabisan rokok. Salah satu dari mereka pun mencari rokok keluar. Namun nampaknya kios-kios rokok sudah banyak yang tutup. Ada juga yang masih buka namun tidak menjual rokok yang dimaksud. Walhasil, kembali ke rumah guru dengan tangan kosong. Tak berselang lama guru sekumpul keluar dari kamar, "Bib, rokok ini kan yang engkau cari?" kata guru sekumpul sambil menyerahkan 1 slop sekitar 10 bungkus rokok kesukaan Habib tersebut. Sang Habib merasa bingung dari mana guru sekumpul tahu kalau ia sedang mencari rokok keluar, dan tidak dapat. Lagi pula dari mana guru sekumpul tahu merek rokok kesukaannya. Keramat ke-11. Mengetahui profesi masing-masing tamu. Cerita ini disampaikan kawan guru Ansori yang menyaksikan langsung kejadian ini.
Suatu saat rombongan tamu dari Pulau Garam, Madura, berkunjung ke guru sekumpul. Ketika mereka datang, dan sudah duduk, dengan setengah bercanda, guru sekumpul menyebut profesi, dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap dan detail, tanpa ada yang meleset sedikitpun. Para tamu dari Madura itu pun terkagum-kagum dengan mukasyafah yang dimiliki oleh guru sekumpul. Keramat ke-12, mengetahui wafatnya Guru Seman Mulia. Suatu hari di sore Senin, Syekh Muhammad Seman atau Guru Seman sudah mulai sakit. Sore itu guru sekumpul datang mengunjungi Guru Seman di rumah beliau di Kampung Keraton. Ketika itu guru sekumpul sempat memotongkan kuku Guru Seman. Sambil memotong kuku itu guru sekumpul bertanya, "Pian esok kan pulang, atau wafat?" Guru Seman menjawab, "Insya Allah." Lalu guru sekumpul bertanya lagi, "Pian mau dimakamkan di mana?" Guru Seman menjawab, "Di sekumpul." Nampak sekali dari dialog ini mereka berdua sama-sama kasyaf sehingga mengetahui bahwa saat-saat wafat dari Guru Seman hampir tiba. Guru sekumpul kemudian yang mengaturkan segala sesuatu untuk persiapan kepulangan Guru Seman tersebut ke negeri akhirat. Seperti yang sudah diketahui oleh keduanya, Guru Seman wafat pada saat salat subuh di saat sujud. Saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenazahnya yang mulia ini dibawa dan disolatkan serta dikuburkan di sekumpul. Beberapa tahun kemudian Guru sekumpul berpulang dan dimakamkan berdampingan dengan paman beliau tersebut. Keramat ke-13, lukisan hidup dan masuk Islamnya sang pelukis. Kisah nyata ini diceritakan langsung kepada Guru Ansori oleh Haji Ismail, pemilik novel Sekumpul Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Haji Ismail adalah orang yang dulu termasuk dekat Guru Zaini. Beliau sering kali dipanggil guru untuk berbagai keperluan termasuk memijat guru saat guru merasa kecapean. Suatu ketika Guru Zaini memanggil Haji Ismail untuk minta pijat. Haji Ismail pun datang memenuhi permintaan guru. Di saat sedang memijat tersebut guru sekumpul berbicara kepada Haji Ismail, "Mail, coba lihat gambar, lukisan di dinding itu." Serta-merta Haji Ismail mengarahkan pandangannya ke arah dinding yang ada di sana lukisan foto guru sekumpul. Semula Haji Ismail melihat tidak ada keanehan dengan lukisan itu. Namun ketika guru menyuruhnya melihat lagi, terlihat hal aneh foto itu bergerak-gerak, matanya bisa melirik ke kanan ke kiri, bahkan terkadang lukisan itu tersenyum. Haji Ismail tersentak kaget, dan mungkin saja jika tidak ada guru sekumpul di sampingnya ia akan kabur keluar kamar. Guru sekumpul cuma senyum melihat kejadian itu serta menjelaskan, "Mail, itu lukisan yang melukis orang tidak muslim tapi selesai melukis dia dapat hidayah lalu masuk Islam." Sungguh luar biasa sebuah lukisan guru sekumpul dapat menurunkan hidayah bagi pelukisnya untuk memeluk Islam. Keramat ke-14, tahu ada kebakaran di Kota Baru. Sore minggu itu baru saja guru sekumpul memulai pengajian. Seperti biasa kitab yang dibaca adalah kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali. Baru beberapa baris kitab itu dibaca tiba-tiba guru sekumpul berdiri dan berteriak, "Padamkan cepat, padamkan ada kebakaran ada kebakaran." Sambil tangan beliau mengarah ke sisi kanan depan atau ke arah tenggara. Esok harinya terdengar kabar bahwa di Kota Baru telah terjadi kebakaran besar. Hampir seluruh kota dimakan si jago merah. Dan ternyata memang api mulai membesar terjadi sesudah sholat asyar saat pengajian sekumpul berlangsung. Keramat ke-15, anak yang lebih alim dari ayahnya. Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zuhdianur atau Guru Zuhdi menceritakan tentang pertemuan beliau dengan guru sekumpul, yang saat datang ke sekumpul bersama ayah beliau, Kiai Haji Muhammad pengasuh pondok pesantren Al-Falah waktu itu. Konon riwayatnya Guru Zuhdi waktu itu diserahkan ke guru sekumpul untuk dididik oleh guru sekumpul. Banyak hal yang dibicarakan dua sahabat ini yang memang menurut Guru Zuhdi sudah saling mengangkat saudara. Di akhir pembicaraan, guru sekumpul berujar, "Muhammad, engkau tahukah anak engkau ini nanti lebih alim daripada engkau?"
Ucapan guru sekumpul daerah tahun 90-an itu ternyata sekarang menjadi kenyataan. Guru Zuhdi diakui memiliki kedalaman ilmu terutama sekali dalam bidang tauhid dan tasawuf dan setiap majelis beliau dihadiri ribuan orang. Keramat ke-16. Berbicara dengan orang yang telah wafat. Ini pengalaman nyata yang dialami ayahanda Guru Ansori, yaitu Tuan Guru Muhammad Idham. Suatu ketika sekitar awal tahun 2000-an selesai majelis di Musola Ar-Raudah, guru sekumpul memanggil Guru Idham untuk masuk ke kamar mihrab. Setelah bertemu, guru sekumpul berkata, "Matt, aku sudah istikharah beberapa kali, sepertinya yang terlintas di hadapanku ini hanya engkau. Aku minta tolong dengan engkau carikan aku keris Sampana Cerita di Binuang atau Rantau." Guru Idham sebagai murid meski mengaku awam masalah keris-keris bertuah langsung mengiyakan. "Inggih, insya Allah," jawab Guru Idham. Sesudah pertemuan itu, Guru Idham mencari, dan menanyakan kemana-mana jejak keris yang disebut Sampana Cerita itu. Ketika menemukan keris yang terlihat nampak bertuah bersama Guru Ansori langsung mengantar ke sekumpul. Sampai beberapa kali mengantar. Setelah diperiksa guru sekumpul, ternyata bukan yang dimaksud. Hal itulah yang membuat kedua ayah dan anak ini seringkali ke sekumpul, dan bertemu guru sekumpul. Sampai beberapa bulan kemudian, Guru Idham dibantu Guru Ansori terus mencari tetapi jejak keris Sampana Cerita ini belum juga ditemukan. Namun tanpa lelah Guru Idham terus mencarinya. Hingga suatu saat Guru Idham dipanggil kembali guru sekumpul meski belum mendapatkan barang bertuah yang dimaksud. "Bagaimana Matt, belum dapatkah?" tanya guru seperti tahu kondisi Guru Idham saat itu. "Inggih, belum, Guru," jawab Guru Idham dengan jujur. "Guru mafhum apa yang disampaikan Guru Idham?" "Matt, Sampana Cerita itu sebenarnya ada di dekat engkau," kata guru sekumpul seperti membuka simpul kekusutan. "Engkau mengenal Haji Johan?" "Inggih, itu anak angkat saya juga," jawab Guru Idham. "Ayahnya Haji Johan, Haji Usman kan namanya. Beliau sudah datang kemari, memberitahukan bahwa Sampana Cerita itu ada di tempat Haji Johan." Guru Idham manggut-manggut mendengar cerita gurunya ini. Cerita penuh keanehan di luar logika berpikir anak manusia sebab Haji Usman itu sendiri sudah meninggal puluhan tahun silam. Namun Guru Idham meyakini cerita tersebut benar sebab para wali Tuhan sudah biasa bertemu dengan orang-orang yang sudah lama wafat. Di penghujung pembicaraan, guru sekumpul berkata kepada Guru Idham, "Matt, jadi engkau datangi nanti Haji Johan, apabila dia bisa ke sini, bawa dia ke sini. Nanti telpon dulu aku." "Inggih," jawab Guru Idham sekalian pamit untuk pulang. Pada saat yang ditentukan setelah menelpon, Guru Idham, Guru Ansori, dan Haji Johan sekeluarga sowan ke sekumpul untuk menyerahkan keris Sampana Cerita tersebut. Keramat ke-17. Mengajak berfoto para tamu. Dalam suatu kunjungan Guru Idham, Guru Ansori dan Ustadz Nasrullah serta beberapa teman pergi ke rumah Abah Guru di sekumpul. Pagi itu rombongan itu sudah tiba di muka rumah guru sekumpul, dan karena memang sudah janjian ketemu Abah Guru maka tidak lama pintu pun dibukakan oleh salah satu pembantu guru sekumpul. Sebelum masuk dan bertemu Abah Guru, pembantu guru sudah mengingatkan sambil berbisik, "Mohon jangan berfoto sebab Abah Guru sakit-sakitan." Merasa diingatkan, dan diberitahukan kondisi Abah Guru seperti itu, semua tamu mafhum, dan meletakkan tasnya di luar kamar Abah Guru. Semua diminta masuk ke kamar pribadi guru sekumpul, masing-masing lalu bersalaman dengan beliau, kemudian mengambil tempat duduk di hadapan guru sekumpul kecuali Guru Idham yang diminta guru duduk berdampingan. Saat itu guru sekumpul tidak pakai peci, baju kaos oblong, dan sarung warna putih. Meski terlihat agak kurus guru sekumpul tetap semangat bicara. "Matt, aku sakit, sudah 3 hari tidak makan, dan hanya minum saja, paling seperti ini yang dimakan." Telunjuk Abah Guru sekumpul menunjuk beberapa iris mangga masak dalam piring di hadapan beliau. Para tamu yang mendengar menghela nafas panjang,
tertunduk kasihan dengan kondisi beliau. Namun sesudah itu beliau bercerita panjang lebar dengan disertai nasihat, tidak kurang dari 30 menit. Usai itu semua, para tamu dipersilahkan untuk makan di ruang tamu. Selesai makan menjelang pulang, para tamu diminta masuk ke kamar lagi. Kini guru sudah memakai surban beliau yang khas, tak ketinggalan pula jubah lengkap dengan selendang hijaunya. Dengan suara agak nyaring guru sekumpul bicara, "Mari kita berfoto." Bukan main senangnya hati para tamu karena meski sudah tak terhitung berkunjung ke rumah guru sekumpul sejak di keraton tapi satu kali pun belum pernah berfoto dengan abah guru sekumpul. Dan yang luar biasa kali ini beliau sendiri yang mengajak berfoto. Bagi rombongan guru Ideram ini suatu kehormatan luar biasa. Yang nampak terasa sangat aneh ketika itu selain beliau tahu keinginan tamu dan beliau tahu bahwa ada di antara tamu yang bawa kamera. Karena kamera dan tasnya diletakkan di luar kamar. Guru Ansori pun hanya tahu bahwa yang membawa kamera di antara mereka hanya satu. Namun ternyata saat sesi foto bersama itu tidak kurang dari 3 kamera yang digunakan. Keramat ke-18. Meminta Guru Dahlan mendekat. Guru Dahlan atau Guru Cantung, yang bernama lengkap Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Abbas yang berdomisili di Sungai Kupang Cantung, Kabupaten Kota Baru. Merupakan salah satu murid kesayangan Guru Seman Mulia, dan Guru Sekumpul. Ketika berlangsung majelis di Sekumpul beliau seringkali duduk di soft paling belakang atau paling pojok. Suatu saat tanpa diduga Guru Sekumpul menyebut-nyebut nama Guru Dahlan. Guru Dahlan mendekat ke sini, "Jangan duduk di pojok." Secara akal tidak mungkin Guru Sekumpul tahu ada Guru Dahlan duduk di ujung atau di pojok karena dari musola cukup jauh. Tapi Guru Sekumpul dibukakan kasyaf sehingga tahu keberadaan Guru Dahlan yang juga tengah menghadiri pengajian saat itu. Keramat ke-19. Mengajak berkunjung ke Sekumpul. Di tengah penerbangan dari Surabaya menuju Banjarmasin, terlihat beberapa orang yang nampak akrab padahal mereka baru saja kenal di dalam penerbangan kali ini. Salah satunya menanyakan, "Di Banjarmasin Bapak tinggal di mana?" Yang ditanya pun menjawab, "Saya di Sekumpul Martapura. Kalau ada waktu silakan berkunjung ke tempat saya. Insya Allah nanti saya usahakan untuk berkunjung ke tempat Bapak." Orang yang dikenal dari Banjarmasin ini memperkenalkan namanya, dan alamat lengkap di mana ia tinggal. Tak lama semua diam karena sebentar lagi pesawat akan mendarat di Bandara Syamsuddin Nur Banjarbaru. Sekitar 10 menit kemudian pesawat sudah mendarat di bandara. Dan mereka pun berpisah. Tidak berapa lama setelah pertemuan itu salah seorang dari mereka menyempatkan diri untuk berkunjung ke Sekumpul. Ketika melewati toko-toko yang menjual foto-foto Guru Sekumpul orang itu terkejut dan penasaran. Sepertinya orang yang ada di foto ini sama persis seperti yang ia sempat kenal di pesawat tempo hari. Semakin ia melihat foto-foto tersebar di deretan toko menuju komplek Ar-Raudah semakin ia penasaran dengan orang yang ada di foto tersebut. Untuk menghapus rasa penasarannya itu, ia mencoba bertanya kepada seseorang, "Siapa yang ada di foto ini?" Yang ditanya menjawab, "Beliau adalah Abah Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, beliau yang bermakam di sana." Tiba-tiba orang yang bertanya ini terperanjat bukan main dan berkata, "Tapi orang ini yang saya kenal di pesawat beberapa hari yang lalu. Nama beliau ya seperti itu saat kami kenalan, dan tempat tinggalnya di kompleks ini." Orang yang ditanya setengah kebingungan menjelaskan bahwa Abah Guru Sekumpul telah wafat beberapa tahun yang lalu. Mengertilah orang ini bahwa orang yang ditemuinya di pesawat itu tidak lain adalah Abah Guru Sekumpul, seorang wali Allah yang tidak mati tapi hanya berpindah alam dan sewaktu-waktu bisa berada di alam syahadah atau alam nyata ini. Kemudian sebelum meninggalkan tempat itu, ia menyempatkan ziarah di pusara manusia kekasih Allah tersebut. Keramat ke-20. Mengetahui isi hati Bupati Banjar. Suatu sore menjelang malam nisfu Sya'ban, Bupati Banjar Gusti Haji Hairul Saleh,
atau yang sekarang menjadi Sultan Kerajaan Banjar ini bersiap-siap untuk hadir di Sekumpul mengikuti prosesi ibadah malam Nisfu Sya'ban di Musola Ar-Raudah Sekumpul. Di benak Pak Bupati terbesit keinginan jika sempat bicara dengan Abah Guru Sekumpul. Ia hanya minta doakan secara khusus tanpa membicarakan apapun. Di Musola Ar-Raudah seperti biasa di setiap acara, Pak Hairul selalu mendapat tempat paling depan. Selesai ibadah Nisfu Sya'ban malam itu, Pak Hairul dipanggil Abah Guru untuk masuk ke kamar pribadi beliau, dan langsung didoakan. Sang Bupati merasa yakin bahwa Abah Guru telah mengkasyaf hatinya. "Abah Guru tahu apa yang saya inginkan," ujar Pak Hairul Soleh menjelaskan.